Tears. So today kita akan memainkan sebuah game berperan, di mana kita berperan untuk mengidentifikasi serangan cyber. Will you make the right decision? Let's play the game. New revolutionary technologies are still to come. Thanks to the Fugle, you can already pay with your fingerprint. And this is just the beginning. The present, the future, the Fugle. Jadi kita akan melaunching aplikasi bernama The Fugle. The Fugle ini adalah aplikasi dengan inovasi pembayaran mobile payment with fingerprint. Jadi di sini kita akan melakukan peluncuran aplikasi. Jadi di sini kita berperan sebagai CIO dan cowok yang ini adalah Randall. Randall ini sebagai security manager. Nah, si Randall ini ngerasa khawatir tentang masalah keamanan. Jadi kita ada 3 option di sini. Jadi yang pertama itu adalah outsource, di mana minusnya itu biayanya cukup tinggi. Tapi plusnya, kita bisa mendeteksi dan mencegah kerentanan kebocoran data ini di kemudian hari. Yang kedua itu menekan biaya pembiayaannya, tapi memakan cukup waktu yang lama, which is itu akan mengganggu peluncuran dari aplikasi ini. Yang ketiga itu cukup bisa dipertimbangkan, tapi kalau setelah ini ada kebocoran data di kemudian hari, itu akan bisa merusak reputasi perusahaan ini kan. Nah, jadi kayaknya aku bakal pilih yang pertama. Jadi kita akan melakukan outsource. Jadi karena sebelumnya kita memilih akan melakukan outsource, kita diberikan 3 pilihan untuk bekerja sama dengan tim. Nah, di sini yang pertama itu dengan tim internal kita, which is itu cukup bagus karena kita bekerja di tim IT kita. Nah, yang kedua itu kita kerjasama dengan professional team, which is itu lumayan memakan biaya ya. Nah, ini harganya cukup terjangkau. Jadi kita akan memilih ini. Selanjutnya di sini kita mengalami target attack. So, apa yang akan kita lakukan untuk mengurangi kerentanan dari pihak ketiga ini? Jadi kita dikasih 3 option. Yang pertama melakukan segmentasi jaringan. Yang kedua melakukan 2 autentifikasi factory. Yang ketiga kita melakukan penetapan kebijakan akses. Jadi di sini saya akan memilih melakukan 2 autentifikasi factory, di mana itu cukup menyelesaikan masalah yang ada untuk saat ini. Kalau option yang pertama itu cukup mahal biayanya dan tidak menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang ketiga ini dia cuma mengupdate tapi tidak mengubah sistem perlindungannya. Jadi di sini saya akan memilih melakukan 2 autentifikasi factory. Nah, berikutnya ini si Randall mulai khawatir lagi akan terjadinya spionase. Jadi kita dikasih option ada 2. Yang pertama itu mengikuti regulasi yang ada. Nah, yang kedua itu melakukan enkripsi intellectual property. Tapi itu cukup memakan banyak biaya ya. Yang which is kita bisa berlakukan enkripsi ini setelah produk aplikasi ini launching. Jadi di sini saya akan memilih memberlakukan regulasi yang ada. Jadi di sini si Randall ini berpikir untuk membeli branch detection technology, which is seperti yang kita tahu, aplikasi ini memuat banyak data, jadi kita membutuhkan itu. Nah, yang kedua, kita disuruh melakukan audit. Yang ketiga, kita memakai tools yang ada. Jadi kita pakai aja tools yang ada. Nah, di sini yang saya mau pilih itu untuk membeli branch detection technology. Kenapa? Karena kita memerlukan ini dan itu cukup bagus berinvestasi di teknologi ini. Dev ini meeting sama PR manager. Nah, mereka tuh ingin melakukan testing demo pretest yang melibatkan beberapa jurnalis biar review perusahaan mereka dan aplikasi ini cukup bagus ya. Nah, kita dikasih 3 option. Untuk yang pertama, memberikan mereka akses aplikasi tapi dengan limited functional gitu. Nah, yang kedua, para jurnalis bisa menunggu sampai aplikasi ini diluncurkan. Nah, yang ketiga, tetap mengundang mereka
dengan lingkungan yang dikontrol. Jadi mereka ikut tes tapi yang lebih terkontrol. Nah, dari ketiga option ini saya akan memilih yang mengundang mereka. Nah, setelah demo pretest yang tadi itu, salah satu jurnalis yang cewek ini bertanya tuh, dia cukup impress ya sama inovasi yang ini. Nah, dia bertanya apakah bisa nggak untuk dibawa untuk real world testing, karena aplikasi ini belum launching, jadi belum bisa lah dibawa keluar gitu loh. Nah, kita ada pertanyaan, gimana respon kita? Kayak kita juga dari pihak perusahaan nggak mungkin langsung secara gamblang langsung nolak dia kan. Nah, jadi kita ada dua option di sini. Aku lebih prefer milihnya ke ngasih tahu dia kelanjutannya next lah, ntar aku hubungin aja kayak gitu. Soalnya yang kedua itu langsung kita nolak kan gak enak juga, apalagi nanti dia bakal mereview di artikel mereka gitu. Jadi kita mempertahankan profesionalitas kita. Jadi saya akan memilih yang pertama. So next ini we got a problem. Jadi kita kena target attack, which is itu akan mengganggu waktu peluncuran yang udah dekat banget. Nah, kita dikasih 3 option. Yang pertama, mereschedule ulang jadwal peluncuran ini. Yang kedua, kita melakukan investigasi eksternal, which is itu cukup memakan waktu. Nah, yang ketiga itu kita melakukan check breach detection system. Jadi kita cek lagi lognya. Nah, that's the point. Jadi kayak karena kita udah berinvestasi, ngapain kita udah beli cukup mahal terus kita nggak pakai? Ya mending kita cari gampang aja, kita cek log. Nah, jadi di sini saya akan memilih check breach detection system. So, kita berada di penghujung dari game ini. Nah, dari game yang tadi kita udah melakukan beberapa strategi mitigasi dan respon. Kemudian kita memberikan beberapa identifikasi dari serangan cyber. Kemudian ada juga rekomendasi untuk keamanan. Nah, dari semua decision yang kita pilih tadi udah cukup bagus, tapi kita harus kembali memikirkan lagi sebelum mengambil keputusan, apakah ini terbaik untuk perusahaan atau justru akan merugikan di kemudian hari. Jadi kita akan memikirkan berbagai aspek. Jadi kita harus memikirkan itu. Oke, ini ending dari gamenya. See you in the next video. Bye-bye.